Selamat pagi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Bu Tuti berharap kalian dalam keadaan sehat hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa menikmati setiap berkatnya Tuhan dan kita bisa bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau sudah menolong kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bernafas, kami bisa melakukan kegiatan kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di hati kami, agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 8. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 8. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 8. Silakan buka Alkitabmu, Bu Tuti baca dan silakan ikuti dalam hatimu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Anak-anak, ini adalah kisah Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan bahwa mereka tidak boleh memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Nanti kamu bisa baca di ayat 3 ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu perintah Tuhan untuk mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia pertama, terutama Hawa pada saat itu? Mereka melanggar perintahnya Tuhan. Mereka jadinya memakan buah yang ada di tengah-tengah taman yang harusnya tidak boleh mereka makan. Nah, manusia ini, Hawa ini mengabaikan perintahnya atau peringatan Allah. Nah, ketika mereka memakan buah tersebut, mereka jatuh ke dalam dosa. Ini terlihat di ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sebelum mereka melanggar atau mengabaikan perintah Allah, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa mereka itu telanjang, tidak memakai pakaian. Tapi ketika mereka melanggar perintahnya Tuhan, akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Nah, apa yang mereka lakukan setelah itu? Setelah mereka menutupi tubuh mereka dari daun pohon ara dan membuat cawat, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Mereka tidak langsung mengaku di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan ketika Tuhan mendatangi mereka pada waktu itu. Malah mereka sembunyi, sembunyi dari Tuhan. Nah, sebenarnya apakah ada hal yang bisa ditutupi oleh manusia tersebut di hadapan Tuhan? Tidak ada sama sekali. Semua yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Maka nanti kalau kamu melanjutkan membaca ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, itulah yang dilakukan oleh manusia pertama. Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ketika manusia pertama melakukan dosa, Tuhan tahu bahwa mereka tidak mempunyai jalan keluar dari dosa yang sudah mereka lakukan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, kita tidak perlu sembunyi. Dimanapun kamu sembunyi,
pasti Tuhan menemukan kamu dan pasti Tuhan tahu apa dosa yang sudah kamu lakukan di hadapannya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya dosa yang sudah kita lakukan itu Tuhan ampuni, ya. Tapi setelah kita berdoa, kita memohon pengampunan dari Tuhan, ya, kita juga perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu mengubah diri kita ke arah yang lebih baik supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi apapun kesulitan kita, dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, datanglah di hadapan Tuhan, terus teranglah di hadapan Tuhan, ya. Ungkapkanlah apa yang sudah kamu lakukan dan jangan mengulanginya lagi. Ketika kamu mengalami kesulitan sekalipun, ya, jangan kamu sembunyi atau mengabaikannya. Karena ketika kamu tidak punya jalan keluarnya, Tuhan pasti punya jalan keluar terhadap kesulitan yang kita alami. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami firman Tuhan hari ini dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa terkadang kami sembunyi atau melarikan diri Tuhan dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa sejauh manapun Tuhan kami bersembunyi atau mengabaikan perintah-Mu, Engkau pasti tahu Tuhan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hikmat bagi kami Tuhan, agar setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan itu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan untuk semakin lebih baik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Kembali Tuhan Yesus memberkati.